Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Amirul Mukminin selaku Kaprodi PPG UIN Sultan Hasanuddin Jambi. Kemudian selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Sekjen kita yang energik, Pak Indra Bangsawan, yang selalu tampil penuh semangat dan menginspirasi untuk kita semua. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wali Kelas yang mungkin hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh LPTK UIN STS Jambi untuk menyampaikan sharing, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Musakin Hussein, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Indra Bangsawan. Yang kebetulan saya juga alumni dari UIN, Bapak Ibu semuanya. Saya adalah batch 3 tahun 2022. Alhamdulillah saat ini saya sebagai pamong di PPG untuk batch 2 tahun 2023. Kemungkinan Bapak Ibu semuanya, ya terutama yang dari Merangin ini sudah kenal dengan saya, mungkin sudah sering kali juga bertemu dengan saya, terutama dari mahasiswa yang berasal dari Tapir, yaitu mungkin sudah kenal dan banyak senior-senior saya di sini. Jadi saya berbagi, tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Nanti jikalau ada sesuatu yang kurang paham atau kurang jelas bisa kita sharing, tanya jawab Bapak Ibu. Ini sifatnya berbagi pengalaman tentang persiapan ataupun yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan UKIN ini. Langsung saja Bapak Ibu, ya, ini penting sekali, apalagi Bapak Ibu sekarang sudah sampai di tahap akhir, tinggal P5 saja, yang kemungkinan juga sudah berlangsung atau mungkin sudah ada yang selesai, dan Bapak Ibu sekarang sudah masuk ke UKIN, ya, yang data-data apa, file-file apa yang perlu dipersiapkan. Ini izin saya share screen Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sedikit PPT. Tadi PPT-nya belum terset, malah hilang yang bagian bawah, ya, karena kan ada sedikit trouble dengan laptop. Portofolio itu apa Bapak Ibu? Jadi portofolio adalah merupakan kumpulan bukti aktivitas yang sebelum menjadi dan berstatus sebagai mahasiswa program studi PPG dalam Jawa. Jadi data-data ini atau file-file yang Bapak Ibu kumpulkan nanti ini adalah yang tanggalnya sebelum Bapak Ibu mengikuti PPG. Jadi Bapak Ibu masuk PPG kemarin tanggal berapa, jadi sebelum itulah yang dianggap sebagai portofolio UKIN. Kemudian aktivitas yang dilaksanakan dideskripsikan dalam narasi pada LMS UKM PPG. Jadi aktivitas yang Bapak Ibu laksanakan mulai dari 6 poin itu nanti akan dideskripsikan dalam narasi pada LMS UKM PPG. Dan untuk lebih jelasnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini pada intinya langsung saja to the point. Apa saja file-file yang diperlukan dalam UKIN, ya, untuk portofolio UKIN ini. Yang pertama yaitu adalah penelitian atau publikasi. Ya, ini yang paling penting. Yang pertama penelitian. Ini wajib ada Bapak Ibu. Ini penelitian ini bisa PTK, dalam bentuk PTK yang sering dilakukan oleh mahasiswa PPG itu adalah PTK, karena sebagian Bapak Ibu itu mempunyai PTK.
atau juga jurnal ilmiah. Barangkali Bapak Ibu sebelumnya rajin menulis, misalkan mempunyai sebuah jurnal ataupun penelitian ilmiah yang sudah dipublikasi secara nasional ataupun lokal, itu semuanya juga ada nilainya Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti PTK ini adalah PTK sebelum melaksanakan PPG, bukan PTK yang Bapak Ibu laksanakan selama PPG. Nah, nanti untuk teknisnya nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Amir nanti di akhir. Kemudian untuk penelitian ini di jurnal ini nanti linknya juga bisa ditautkan Bapak Ibu, ada yang punya. Tapi kemungkinan ini jarang sekali yang memiliki untuk jurnal ilmiah ini, tapi ada kemungkinan ada Bapak Ibu ya, terutama yang memang hobinya menulis. Kemudian yang kedua, file yang perlu disiapkan adalah refleksi diri Bapak Ibu ya. Namanya refleksi diri. Ini terkait dengan refleksi terhadap kegiatan yang sudah kita laksanakan. Misalnya kita melakukan pembelajaran di kelas. Ada modul ajar, ada praktek pembelajaran. Sesudah itu Bapak Ibu menuliskan refleksinya. Jadi direfleksikan apa yang sudah baik, yang perlu ditingkatkan, hal-hal terkait dengan kegiatan tersebut itu direfleksikan. Kalau saya kemarin ini refleksi, selain refleksi kegiatan juga refleksi mengikuti pelatihan. Jadi ketika mengikuti pelatihan baik secara online itu saya refleksikan dari kegiatan itu apa yang saya dapatkan, apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang saya bisa ajarkan atau saya terapkan di sekolah. Kemudian ada juga refleksi nilai-nilai hasil ini Bapak Ibu, rekap nilai yang sudah saya lakukan di sekolah sebagai refleksi diri, ini yang saya masukkan. Kemudian yang poin ketiga adalah pencarian informasi. Nah, pencarian informasi ini terkait dengan Bapak Ibu mencari pengetahuan tambahan atau peningkatan kompetensi diri Bapak Ibu melalui misalkan diklat, seminar, webinar, workshop, ataupun pelatihan-pelatihan lainnya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu siapkan. Jadi di pencarian informasi ini bentuknya apa Bapak Ibu? Produknya dalam bentuknya adalah sertifikat piagam yang berhubungan dengan kegiatan terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan pendidikan. Nanti diceritakan kalau Bapak Ibu saya kira sudah paham untuk pendidikan dan informasi, karena kemarin kan Bapak Ibu sudah melaksanakan ini sebelum ini ya, Bapak Ibu kemarin kan sudah mengumpulkan beberapa piagam-piagam, itu semuanya dikumpulkan Bapak Ibu, terutama yang ada JP-nya kemarin. Itu dikumpulkan semuanya, dibikin satu folder. Kemudian produk inovasi. Produk inovasi ini apa? Produk inovasi ini adalah inovasi Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu buat gitu kan. Bisa dalam bentuk modul ajar, misalkan Bapak Ibu di sekolah membuat modul ajar, kemudian membuat alat-alat peraga. Kemudian inovasi misalkan Bapak Ibu seorang konten kreator mempunyai konten-konten seputar pendidikan, masih terkait dengan pendidikan. Itu nanti bisa dimasukkan ke dalam produk inovasi. Kemudian Bapak Ibu misalnya mempunyai karya-karya yang masih bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Misalkan karya kaligrafi ataupun karya-karya lainnya yang tentunya masih ada kaitannya dengan pendidikan. Kemudian untuk prestasi, ini prestasi di kompetisi Bapak Ibu ya. Perbedaannya kalau ini kan piagam pencarian yang di nomor 3 ini kan terkait dengan diklat atau seminar atau workshop, sedangkan untuk yang kelima ini adalah prestasi ya. Ini prestasi kompetisi, misalkan Bapak Ibu juara lomba tilawatil Quran, juara lomba sholawat tingkat kecamatan gitu misalnya, masukkan saja Bapak Ibu, yang penting
ada, karena ini sifatnya sunnah ya, sunnah muakkad. Tapi kalau ini dilengkapi ada nilainya, dan nilainya juga lumayan juga Bapak Ibu. Jadi bisa untuk nambah-nambah nilai dari 1, 2, 3 dan 4. Kalau yang poin 1, 2, 3, 4 ini hukumnya wajib fardu ain. Hukumnya wajib. Kalau ini tidak ada, Bapak Ibu tidak mengirimkannya, maka ini tidak bisa dinilai, dan di akun dosen penilai ataupun guru penilai, tim penguji UKIN, itu tidak akan muncul nilainya jika Bapak Ibu tidak mengirimkan. Jadi prestasi ini Bapak Ibu bisa kumpulkan apa saja yang Bapak Ibu pernah lakukan. Paling berupa ini saya lihat kan juga banyak kegiatan. Kadang-kadang di hari-hari tertentu ada yang saya lihat juga ada yang mempunyai bakat tilawah, kaligrafi, dan sholawat, dan kegiatan-kegiatan lain, ataupun juga prestasi lain, misalkan lomba guru teladan, lomba guru berprestasi, lomba kuisis antar guru, macam-macam Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pengabdian masyarakat ini apa? Pengabdian masyarakat ini adalah terkait dengan pengabdian kita selama menjadi guru, Bapak Ibu ya. Ini pengabdian ini misalkan di masyarakat Bapak Ibu sebagai pengurus takmir masjidnya misalkan. Nah, ikutkan saja Bapak Ibu ya, tuliskan saja. Kemudian misalkan pengurus Karang Taruna, baik sebagai ketua ataupun baik sebagai anggota dikumpulkan. Kemudian misalkan urus anggota yaksinan. Dan kalau di sekolah bisa juga, kalau saya kemarin ya, tidak hanya pengabdian masyarakat saya kumpulkan itu pengabdian. Jadi itu saya tambahkan kegiatan-kegiatan keorganisasian yang ada di masih terkait dengan pendidikan, misalnya KKG, SK KKG, SK Akpai untuk guru PAI, kemudian tugas upacara hari 17 Agustus, terus kemudian menjadi proktor ANBK kemarin saya masukkan, kemudian kegiatan terkait misalkan hari ulang tahun pawai kemerdekaan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan sifatnya pengabdian. Atau bisa juga misalkan Bapak Ibu tergabung dalam organisasi pramuka gitu kan, di kecamatan gitu kan, sebagai waran atau apa. Itu sebuah pengabdian yang bisa dimasukkan. Memang tidak wajib, tetapi ketika ada dilampirkan untuk nambah nilai Bapak Ibu. Karena tujuan kita adalah nilai itu adalah nilai maksimal. Oke Bapak Ibu, secara umum itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ini harus ada dari 1, 2, 3, 4 penelitian. Ini biasanya PTK, jurnal, karya ilmiah, kemudian refleksi diri terkait dengan refleksi yang Bapak Ibu lakukan, baik refleksi pembelajaran, refleksi pelatihan, kemudian pencarian informasi ini terkait dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu yang ada JP-nya itu, kemudian produk inovasi terkait dengan karya-karya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian prestasi ini terkait dengan prestasi kompetisi, perlombaan dan sebagainya, kemudian pengabdian masyarakat. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini tipsnya bagaimana Bapak Ibu agar Bapak Ibu ini bisa lebih mudah dalam mengumpulkan file-file ini dan tidak tercecer Bapak. Yang pertama Bapak Ibu ini siapkan drive. Kalau bisa drive-nya ini jangan menggunakan akun ID belajar Bapak Ibu. Akun ID belajar memang kita punya space yang sangat besar di drive itu sampai 100 GB. Tapi kadang-kadang mengalami gangguan dan sebagainya, takutnya tidak bisa dibuka. Jadi pakai akun Gmail biasa. Ini saya tanyakan Bapak Ibu ya. Terlihat Bapak Ibu?
Mantap, Pak. Peserta tak Ya. bisa bicara. Oke, oke Pak In ya. Ini terlihat Pak In ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah siapkan drive ini dengan membuka drive. Ya, ini drive-nya kalau Bapak Ibu saya kira sudah paham lah tentang drive karena kemarin juga sudah melakukannya. Kemudian apa namanya perlu Bapak Ibu buat ini adalah menyiapkan folder-folder seperti ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi. Buat dulu foldernya. Kemudian melaksanakan refleksi diri. Kemudian mencari pengetahuan dalam forum ilmiah. Kemudian yang keempat adalah menghasilkan inovasi baru. Kemudian yang kelima, jadi tidak beraturan ya. Nah, yang kelima adalah prestasi hasil kompetisi. Kemudian 6 adalah kegiatan pengabdian. Ya, buat seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini untuk menghindari ketika Bapak Ibu menyimpannya di drive, itu tentunya nanti kapanpun juga Bapak Ibu bisa membukanya dari manapun ya. Misalkan laptop hang, laptop error rusak, itu Bapak Ibu bisa membukanya kembali. Ini kejadian pengalaman teman saya, ini hilang waktu batch 3 tahun 2022 itu teman saya dari Muaro Jambi itu hilang karena laptopnya rusak error ya. Jadi hard disknya tidak terbaca dan akhirnya ibu itu kewalahan untuk mengumpulkan berkas-berkas yang ada karena masih tersimpan di dalam laptop. Jadi saran saya Bapak Ibu mulai sekarang kumpulkanlah file-file yang Bapak Ibu punya di dalam drive. Ini saya buat Bapak Ibu ya. Portofolio UKIN PPG Muzakin. Kemudian ada poin-poinnya. Nah, ini anaknya Bapak Ibu ya. Melaksanakan penelitian dan publikasi. Kemudian ini melaksanakan refleksi dan seterusnya ini sampai poin 6. Kemudian di dalam poin 1 ini saya isi dengan ini ada jurnal ya, jurnal ilmiah. Kebetulan saya pernah buat jurnal. Saya kalau kadang-kadang hobi menulis, kadang-kadang hilang hobinya. Saya juga kadang-kadang nulis di Kompas. Jadi kebetulan saya punya jurnal. Jadi nanti di sini link jurnal Bapak Ibu ini bisa dimasukkan ke sini. Dibuat PDF-nya dulu, diketik di Microsoft Word, kemudian dilingkan, linknya dimasukkan ke dalam sini jika Bapak Ibu mempunyai jurnal. Kemudian PTK, kan tinggal dimasukkan saja dalam sini. Kalau cara masukkannya bagaimana? Tentu saya kira Bapak Ibu sudah paham, tapi kalau nanti belum paham bisa kita praktekkan. Saya kira sudah paham kalau tentang dari. Kemudian untuk yang refleksi. Nah, ini saya tidak banyak melakukan refleksi. Kemudian saya refleksi PTK. Dari PTK itu saya refleksikan apa yang kurang dari PTK yang saya punya. Kemudian refleksi pengembangan diri, penelitian. Ini kebetulan waktu ikut webinar. Kalau mau dibuat refleksi sangat banyak Bapak Ibu. Tapi kemarin memang tidak saya buat semuanya. Tidak terkejar karena saya mengikuti pelatihan itu dalam 1 tahun kemarin. Apalagi di tahun COVID itu saya sering mengikuti. Jadi kalau mungkin dibuat refleksi itu mungkin bisa 20-an refleksi, tapi hanya 5 tempat ini yang saya lakukan refleksi. Kemudian ada juga refleksi pengembangan diri. Oh, ini refleksi nih Bapak Ibu ya. Ini dari 3 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelum PPG. Jadi ini terkait dengan ini nilai nih yang saya upload kemarin. Saya upload nilai-nilai hasil belajar siswa selama 3 tahun, hasil rekapnya. Kemudian untuk mencari di forum ilmiah, ini file saya Bapak Ibu ya. Saya mengikuti seminar internasional, ada beberapa kali saya mengikutinya. Ini beneran mengikuti Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga ini beberapa kegiatan yang lain. Jadi kalau seminar internasional tentu nilainya lebih tinggi daripada seminar yang dalam negeri. Tapi untuk seminar webinar tuh biasanya tingkat nasional tuh nilainya juga sudah lumayan tinggi. Ketika Bapak Ibu ada sertifikat
di tingkat kecamatan, kabupaten, masukkan saja jika memang ada JPN. Ada kuisis segala macam. Bapak Ibu kan kemarin sebelum ini kan sudah mengikuti PMM selama 1 tahun, barangkali ada banyak sertifikatnya, dimasukkan semuanya Bapak Ibu. Sebanyak yang Bapak Ibu punya. Saya hanya sekitar 26 sertifikatnya saya upload kemarin. Tapi dipastikan ini harus ada, jangan sampai tidak ada. Kemudian untuk karya inovasi baru, nah ini laporan karya inovasi yang saya buat. Ini ada LKPD, kemudian ada karya inovatif lukisan, ini kaligrafi, kebetulan hobi. Kemudian pembuatan poster, ini pembuatan poster untuk di sekolah itu yang Bapak Ibu buat media ajar itu, misalkan di kelas membuat kelas 5 misalkan materinya Quran surat Al-Maun, nanti dibuat surat Al-Maun gitu kan. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah membuatnya, nanti itu bisa dimasukkan, dibuat laporan dari mulai proses pembuatannya bagaimana sampai Bapak Ibu pasang gitu di kelas, terus bagaimana Bapak Ibu menggunakannya. Itu kalau mau lengkap seperti itu Bapak Ibu. Ini contohnya. Nah, pernyataan keaslian karya. Mulai dari saya mendesainnya dulu di Canva sampai tahap sudah siap untuk dicetak. Nah, waktu pencetakan Bapak Ibu, dan kemudian pasang kelas dan digunakan untuk pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Kemudian misalkan ada LKPD yang Bapak Ibu kemarin juga sudah upload juga kemarin. Kemudian ini prestasi hasil kompetisi. Nah, ini saya ikutkan yang kemarin untuk PGRI. Bagi teman-teman yang ada di yang kenal saya ini paham lah ya, buat PGRI ini banyak piagam nyanyi Bapak Ibu ya, paling solawat nyanyi. Kemudian ada piagam MTQ juga, kebetulan pernah mengikuti MTQ, disertakan saja Bapak Ibu ya. Kemudian pengabdian, nah ini banyak pengabdian, saya isi semuanya Bapak Ibu karena memang kebetulan saya melakukannya, jadi saya memang mengisinya. Ini pengurus SK Panitia Pawai, pengurus takmir masjid, kemudian sampai sekarang misalkan petugas zakat, misalkan amil zakat, macam-macam Bapak Ibu di kegiatan, misalkan ketua yasinan, bisa Bapak Ibu apa panitia Maulid Nabi di acara PGRI misalkan, atau panitia Maulid Nabi di masyarakat atau Isra Mi'raj, ini semuanya bisa. Jadi begini kira-kira Bapak Ibu, dibuat folder, kemudian di folder itu diisi, dimasukkan datanya. Mulai sekarang dicari mana yang bisa dicari gitu. Ini dibongkar-bongkar file-file Bapak Ibu, piagam-piagam yang lama atau malah sudah siap di dalam itu, sekarang dari mulai sekarang dimasukkan ke drive Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ada hal yang tidak diinginkan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, itu ada teman yang kehilangan file. Ini drive ini adalah cara teraman. Nantinya kalau misalkan Bapak Ibu mau mengupload di LMS UKM PPG, ini sudah ada semuanya, tinggal di sini ya. Misalnya di bagian ini Bapak Ibu mau
misalkan link jurnal ini kan, nah, jurnal ini tinggal ini Bapak Ibu nanti di kopikan di sini, di sini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu ketika membagikan file, ini yang sering terjadi ketika Bapak Ibu membagikan file. Ini kemarin waktu saya ini mungkin Bapak Ibu ini kemarin disarankan oleh LPTK bahwa yang di-share ini link drive-nya saja Bapak Ibu, karena ketika nanti tanggal penutupan akun itu, batas akhir penguploadan itu sudah ditutup, itu masih bisa Bapak Ibu mengupload di dalam apa namanya drive ini. Jadi itu pilihan sebenarnya Bapak Ibu bisa link drive-nya ataupun langsung filenya. Kalau langsung filenya, kalau filenya tuh kecil itu bisa langsung file, tapi kalau filenya besar, saya sarankan menggunakan link drive saja. Jadi nanti tinggal di share. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Di sini Bu kejadiannya ya, Bapak Ibu filenya tidak bisa dibuka. Ketika membuat link, nah di sini ini kebanyakan kalau setelan awal nih adalah ini restricted ya di sini. Jadi Bapak Ibu ini harus dicentang yang ini apa namanya, anyone with the link. Pastikan ini anyone with the link. Kalau ini masih restrict, maka tidak akan bisa dibaca atau dibuka oleh penguji. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nanti ketika ini sudah apa, tinggal di kalau sudah anyone with the link atau semua orang yang mempunyai link ini gitu kan, tinggal nanti di copy. Nah, linknya tercopy. Oke, saya kira paham Bapak Ibu ya. Jadi dibuatlah sebuah folder khusus untuk UKIN PPG dan beberapa bagian-bagian yang diminta ini ada 6 poin ini, 6 poin portofolio ini gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga ini, nah ini salah satu yang mempermudah Bapak Ibu. Ini yang harus kita buat terlebih dahulu Bapak Ibu. Selain yang drive tadi, ini juga perlu kita siapkan. Di LMS UKM PPG ini kemungkinan belum buka ya, LMS UKM PPG. Nanti Bapak Ibu akan menemui, ketemu bahwa di LMS UKM PPG itu akan meminta deskripsi kegiatan Bapak Ibu dari setiap poin tadi. Deskripsikan ya. Diceritakan tentang penelitian Bapak Ibu. Ini contohnya untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional, bisa melakukan berbagai penelitian tindakan kelas, penelitian kajian, dan juga penelitian survei. Nanti ini baik penelitian mandiri maupun kelompok. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini judulnya upaya mengoptimalkan penggunaan internet dan sebagainya. Apa tujuan penelitian ini kita ceritakan di sini. Ini disimpan dulu di sini Bapak Ibu ya, di Microsoft Word dari sekarang. Ya, dibuat seperti ini. Ini poin 1 tadi kan, yang pertama kan ini satunya, nggak ada nomornya. Ini penelitian dan publikasi. Kemudian ini ya refleksi tadi. Ada berapa refleksi yang Bapak Ibu tulis tadi, yang Bapak Ibu siapkan. Misalkan mau membuat refleksinya sebanyak 3 buah, berarti ini ada 3 refleksi. 1, 2, 3. Yang pertama adalah refleksi RPP waktu itu, dan refleksi pembelajaran yang jelas ini. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi mengikuti pelatihan. Misalnya ini tujuannya agar hasil pelatihan saya ikuti bukan hanya sebagai pengetahuan bagi pribadi saya sendiri, tapi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan guru lainnya. Ini ditulis saja refleksi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu refleksikan apa. Mau dibuat semuanya kalau sanggup,
ya. Kalau nggak sanggup ya dibuat berapa saja Bapak Ibu ya. Kemudian refleksi. Selanjutnya ini adalah refleksi PTK. Udah refleksi buat video. Kemudian ini yang ketiga. Halo, Pak Muzakin. Halo, Sinyal Pak ya. masih terdengar? Iya, sebenarnya terputus. Oh, sinyal Pak. Iya. Oke Pak, saya matikan saja video saya Pak. Boleh. Ini sudah cukup baik. Ya, oke. Oke, Pak Muzakin Pak. siap. Ini terasa juga nih, jadi lola Pak di sini ya. Oke, ini yang ketiga Bapak Ibu. Nah, ini tentang pencarian informasi baru. Ini dideskripsikan Bapak Ibu. Nanti ada kolom deskripsi itu di sana di LMS UKIN. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba tidak membuat dari sekarang, nanti sudah menghadapi LMS UKIN yang pakai rentang waktu yang tadi sangat terbatas, yang sudah disampaikan oleh Bapak Kak Prodi tadi. Tentu Bapak Ibu akan kewalahan, kerepotan, belum lagi file belum lengkap, deskripsi diri tidak ada. Nanti bahaya. Ini kemarin pengalaman juga, ada teman itu 2 menit sebelum waktu ditutup itu baru bisa diupload, dan sempat menangis itu dari Isa karena memang tidak bisa diupload sama sekali. Dan jangan sampai mengerjakan ini dalam waktu deadline Bapak Ibu. Ketika deadline-nya waktunya itu tanggal 30 misalkan 30 November, maka di tanggal 29 tuh pastikan semuanya sudah clear, sudah diupload semuanya Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal ngecek atau nambah-nambah apa yang kurang. Nah, ini deskripsi dari pelatihan tadi itu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada 20 sertifikat, ya ditulis saja ya. Deskripsinya ya sebanyak 20. Semakin banyak ya semakin banyak deskripsi, tapi semakin tinggi poinnya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian 1, 2, 3 ini per judulnya ya, nanti menjadi konten kreator edukasi. Kegiatan ini dia ceritakan di kegiatan itu Bapak Ibu ngapain gitu kan, tujuannya apa, kenapa Bapak Ibu melakukan hal tersebut, apa manfaatnya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kunci mendeskripsikan itu buat kalimat pertanyaan, kegiatan ini kegiatan apa, kemudian yang kedua untuk apa. Nah, itulah itu sudah bisa mewakili sebetulnya Bapak Ibu ya. Ini deskripsi. Kemudian selanjutnya pada bagian ini menghasilkan inovasi. Ini menghasilkan inovasi. Ini deskripsikan dulu Bapak Ibu. Selama melaksanakan pembelajaran bagi kegiatan menghasilkan karya inovasi, lakukan karya tersebut diantara menyusun LKPD, modul ajar, materi PAI. Nah, kemudian apa saja yang dibuat ya. Kemudian diceritakan juga itu sudah saya membuat video media pelajaran yang saya upload melalui situs berbagi seperti YouTube atau Facebook. Nah, nanti pastikan ini memang bisa diakses Bapak Ibu ya. Jangan sampai deskripsinya ada tapi ternyata tidak bisa diakses nanti linknya ya. Tadi kuncinya seperti itu. Untuk link saran saya memang nanti dicoba Bapak Ibu, dicoba, jangan sampai sudah diupload tidak dicoba ya. Sebelum waktunya ditutup, nanti bisa saling share dengan temannya gitu. Maksudnya dalam artian bisa nggak link saya dibuka gitu. Kadang-kadang kita bisa membukanya sendiri tapi teman atau orang lain tidak bisa membukanya. Masalahnya ya tadi Bapak Ibu, karena pengaturan itu masih restricted itu tadi, bukan pengaturan dibagikan untuk semua orang. Kemudian masuk ke sini deskripsi prestasi. Nah, ini samalah dengan yang tadi Bapak Ibu. Jadi tinggal dideskripsikan saja kegiatan itu. Nah, saya pernah mengikuti kompetisi lomba menyanyi misalkan kan.
tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, atau lomba PTK, atau lomba guru kreatif, guru inovatif, macam-macam. Nah, masukkan saja Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pengabdian. Nah, pengabdian ini tinggal dideskripsikan saja Bapak Ibu, sama dengan yang tadi diceritakan per kegiatan, misalkan pada tahun 2020, 2012, 2011 saya pernah menjadi apa namanya panitia. Ini terlalu jauh ya. Ini misalnya pada tahun 2022 saya menjadi takmir masjid di masyarakat, statut di masjid misalkan Masjid Nurul Huda, sedangkan saya ditugaskan sebagai sekretaris masjid atau bendahara dan seterusnya di deskripsi. Kemudian di sini ini kolom untuk mengunggah bukti fisik Bapak Ibu ya. Nah, dibikin seperti ini. Nanti tinggal copy paste Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya ini, nanti judulnya apa, tinggal di copy, tinggal dipastekan ke LMS. Ya, kemudian tempat publikasinya di mana. Nah, nanti ini juga Bapak Ibu tidak usah lagi apa namanya, tidak usah lagi tidak usah lagi mengcopy dari drive-nya, karena dari drive-nya sudah dikopikan di sini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu malah langsung ke drive, langsung ke LMS juga tidak masalah sih sebenarnya, cuma nanti Bapak Ibu kebingungan karena buka tutup dan kadang-kadang ada trouble gangguan. Kalau ini kan sudah direkap di sini, bisa diguyur Bapak Ibu ya. Misalkan ini misalnya PTK-nya ya, PTK ini dilingkan Bapak Ibu. Cara mengelingkannya bagaimana? Seperti ini. Karena ini sudah di-link, nanti akan muncul hyperlink. Karena ini sudah ada. Tinggal linknya nanti dari drive itu dikopikan di sini Bapak Ibu, di address. Ya, pas. Seperti ini Bapak Ibu, nanti klik OK. Kalau sudah klik OK, maka akan jadi warnanya biru. Atau ini misalkan kita coba di hyperlink lah ini ya, yang warna hitam ini ya. Link. Nah, nanti tinggal di sini. Nah, misalkan linknya apa gitu. Right. Langsung OK. Nah, yang hitam tadi berubah jadi biru. Ini berarti tandanya sudah sudah jadi linknya. Nanti tinggal ditekan, ini kan ada entah kontrol, klik, follow. Jadi nanti tinggal ditekan kontrol seperti ini sambil diklik. Nah, nanti langsung masuk. Langsung masuk ke sini. Ya, jadi bisa dibuka. Kira-kira begitu. Kemudian untuk apa namanya? Nah, seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Nih, daftar kegiatan refleksi diri. Ini tulis permasalahannya apa, kemudian perbaikannya bagaimana. Ini nanti kalau Bapak Ibu sudah dikumpulkan di sini, nanti tinggal masukkan di ini, di LMS UKIN. Kalau Bapak Ibu langsung membaca LMS UKIN, tidak buat di sini, nanti itu ya takutnya tidak beraturan Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kebingungan. Ditulis semuanya seperti poin-poin yang sudah ada tadi. Kemudian masuk ke daftar pencarian informasi. Ini seminarnya apa? Penyelenggaranya siapa? Peran Bapak Ibu sebagai apa? Tempatnya di mana? Nah, berapa JP ditulis. Lengkap. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di webinar saya waktu musim COVID ya. Bapak Ibu, gawainya webinar.
Nah, ini alat peraga juga Bapak Ibu, buatnya kapan, ya. Kemudian misalkan kalau punya lukisan atau apa kapan, kemudian apa namanya, nah, terus LKPD, modul ajar kapan buatnya dan sebagainya. Bapak Ibu ikuti kolom-kolom yang ada di sini, memberi pengesahan. Nah, ini untuk mempermudah, tinggal disesuaikan. Nah, kemudian prestasi kompetisi. Nah, kapan waktunya lomba ini ya? Lomba MTQ. Dan seterusnya. Kemudian daftar kegiatan pengabdian pernah dilakukan. Nah, kegiatannya apa, penyelenggara siapa, perannya apa, tingkat apa, masa baktinya kapan. Saya cukup lengkap ini Bapak Ibu. Saya isi semua. Saya kemarin takut, masa pengennya memang lengkap. Jaga-jaga. Ya, kalau memang nilai sebetulnya ada batas maksimalnya, tetapi karena memang ketika kita sudah melakukannya dan barang itu ada, apa salahnya kalau kita upload? Itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, nah ini dari saya. Ini saya tampilkan gambaran sekilas, kemungkinan LMS-nya ini sudah bisa dibuka apa belum, saya juga tidak tahu. Ini Bapak Ibu ya. Ini tampilan dari LMS Ukin ya. Nanti Bapak Ibu akan menemunya sendiri. Nah, ini nanti akunnya ke sini, apa namanya, linknya. Ini berbeda dengan LMS apa Bapak Ibu ya. LMS yang Bapak Ibu pakai di sekarang ini beda ini. Ini sudah Kemdikbud punya. Jadi nanti Bapak Ibu akan didaftar menggunakan ini, nanti akan diarahkan oleh LPTK. Nah, kemudian ini tampilannya. Ini ada portofolio, ya, ada kegiatan penelitian, kegiatan refleksi, kegiatan mencari informasi baru, kegiatan pengabdian yang dilakukan, ya, warga sekolah. Ini jadi pengabdiannya tidak terbatas pada masyarakat tapi sekolah juga ya. Ini urutannya kan, kegiatan penelitian yang pertama, refleksi, kemudian mencari informasi baru, kegiatan masyarakat inovasi, ya, kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai, kegiatan pengabdian. Tadi sudah saya jelaskan. Ini tampilannya kira-kira seperti ini Bapak. Nanti di sini ada perintah input data. Nah, di mana ini? Ini yang tadi deskripsi ini. Ya, nanti akan dimasukkan ke sini Bapak Ibu ya. Ini ada deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi. Ini tapi sebelumnya nanti ada upload fakta integritas. Jadi sebelum mengerjakan LMS, mengerjakan portofolio Ukin ini, fakta integritas ini wajib hukumnya Bapak Ibu ya. Jadi tanpa mengupload fakta integritas maka tidak akan bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Nah, ini kotak deskripsi tadi Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu mendeskripsikan semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Ini penelitian tadi yang tadi saya tampilkan menggunakan Microsoft Word tadi. Tinggal di copy, di paste di sini Bapak Ibu, klik paste, dan selesai, gampang. Kalau Bapak Ibu sudah buat, tinggal upload. Tanggal berdiri tempatnya mana tadi, copy paste. Judul penulisnya siapa, copy paste. Terbitan berapa, copy paste, copy paste. Jadi Bapak Ibu tidak terlalu banyak pekerjaan mikir, karena nanti kalau buka tutup takutnya Bapak Ibu salah ketik. Nah, ini judul penelitiannya tadi kan sudah ada ditulis di kolom-kolom tadi. Judulnya apa, penulisnya apa, jenis penelitiannya, atau kalau mau tadi misalkan sudah dibuat yang Microsoft Word tadi, di print, Bapak Ibu pegang, tinggal tinggal buka di sini saja. Tapi kalau di print link itu kan susah juga, mau diketik ulang. Mungkin lebih baik di copy paste, tetap hanya buka tutup tapi tidak terlalu banyak buka tutupnya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini penulisnya, upload penelitian publikasi. Nah, ini rencana pelaksanaan pembelajaran, ini RPP.
ini upload berkas pembelajaran, upload file, ada link videonya ya. Oh ini sudah memasukkannya apa link video ini, bukan Bapak Ibu. Oke, untuk batas itu saja tadi Bapak Ibu. Jadi intinya nanti setiap kegiatan ini ketika Bapak Ibu klik ini nanti akan muncul kolom-kolom yang mengharuskan Bapak Ibu untuk mengisi file-file tadi itu beserta deskripsinya dan data-data terkait dengan file yang Bapak Ibu upload tadi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau nanti ketika saya tidak bisa menjawabnya misalnya nanti akan dijelaskan, ditambahkan oleh Pak Amir ataupun Pak Indra ataupun dengan narasumber Pak siapa tadi ya satunya lagi, nanti bisa saling Webinar. yang dapat saya sampaikan Pak Indra. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.